Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kemarin itu PSSI sudah merilis ya 25 pemain dari tadinya kemungkinan 26 pemain tim nasional Indonesia senior yang dilatih oleh STY dalam rangka persiapan menghadapi fase pertama di kualifikasi atau pra Piala zona Asia. Kita akan menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober yang akan datang karena ada 2 kali bertanding. Kemudian 5 hari kemudian 17 Oktober menuju ke Bandar Sri Begawan ya di Stadion Sultan Hasanah Bolkiah. Nah, 25 nama ini ada sedikit satu nama ya yang bergeser, yang tadinya dalam konten video saya sebelumnya kan saya bilang ada 10 pemain abroad yang ada di luar, bermain di luar Indonesia itu sudah siap. Tetapi kemudian tinggal mungkin 9 saat ini karena Ivar Janer ini pemain dari Utrecht yang di belakang saya ini gelandang bagus yang pasti teman-teman tahu. Ketika tampil bersama dengan tim U23 di kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Manahan Solo, Ivar Janer tampil luar biasa. Ya, dalam 2 pertandingan menghadapi Cina Taipei, menghadapi Turkmenistan, dia ya, bermain sebagai jenderal lapangan tengah yang baik karena STY menyusun gelandang-gelandang kita itu dengan Marcelino itu bergeser agak ke kiri. Nah, Ivar yang mengendalikan di tengah dengan breakernya ada di Arkan Fikri. Kemudian ada Witan yang bergeser ke kanan, itu ketika melawan Cina Taipei. Dan ada perubahan ketika melawan Turkmenistan, ketika Witan juga harus bangkit dari bangku cadangan, tapi Ivar Janer keberadaan dia tetap ada di tengah. Pengatur ritme permainan, kapan dia harus bisa memperlambat tempo dan kapan dia harus bermain dengan cepat dengan umpan-umpan yang terukur secara diagonal. Dan dia menjadi pencetak gol untuk membuka kebuntuan tim Indonesia melawan Turkmenistan dengan gol yang keras dari luar kotak penalti tembakan dari Ivar Janer ini. Dan kita tahu bersama kita menang 2-0 melawan Turkmenistan. 1 gol lainnya diciptakan di injury time oleh Pratama Arhan. Ya, dan sayang memang Ivar tidak bisa bermain karena konon kabarnya namanya sempat juga masuk tapi kemudian dicoret karena dia mengalami masalah mungkin soal kebugaran dia dan mungkin di hamstring dia agak kena sehingga tidak dipaksakan untuk lebih parah lagi, lebih baik di stop karena ini kan lawan kita Brunei. Ya, memang orang ingin melihat bagaimana penampilan Ivar untuk berada di tengah ya dengan Marcelino, dengan Mark Klok. Ini kan suatu kombinasi yang bagus yang ditampilkan STY juga saat FIFA Matchday pada Juni lalu melawan Argentina di GBK. Namun sekarang Ivar tidak ada. Jadi pas di tengah itu ya tinggal ada Mark Klok, ada Marcelino, memang ada beberapa nama lain dari Kambuaya di sana, Rahmat Irianto juga sudah ikut dipanggil, termasuk dengan Arkan Fikri, pemain Arema ini yang tampil oke juga di kualifikasi U23 di Solo di Piala Asia ini, dia dipanggil. Nah, ini kesempatan buat Arkan Fikri untuk bisa menunjukkan kemampuan dia jika STY mempercayakan untuk tampil bersama dengan Marcelino dan Mark Klok dengan skema 4-3-3 tentunya. Dari 25 pemain ini ya, 3 kiper tetap dia ambil, Nadeo Borneo tentunya, yang ada sana Sahrul Persikabo dan Hernando Ari Persibaya. Ini 3 yang diplot untuk bermain melawan Brunei. Tapi di belakang itu kan dipimpin oleh Jordi Amat dari JDT dan Rizky Ridho karena Persija itu menyetor 2 pemain, Witan dan Rizky Ridho. Yang terbanyak mungkin Persib Bandung. Karena Persib Bandung ini ada Edo, Rahmat dan Klok. Ada 3 yang diambil. Kalau Persikabo itu selain Sahrul penjaga gawang, ya, kita bisa melihat sana ada Dimas Derajat yang ikut diambil. Jadi itu Dewa United ada 2 bahkan dari Kambuaya dan Egy yang dipakai oleh STY dalam pertandingan fase pertama melawan Brunei. Dan kalau melihat dari susunan pemain ini top semua ini. Ini mewah terlepas yang tidak adanya Ivar Janer. Tapi kalau saya lihat dengan rilis yang diumumkan, ini bagus sekali tim ini ya. Ya, mulai dari penjaga gawang saya sudah bilang 3 tadi, ini saya bacakan lagi buat teman-teman semua ini ya. Selain Nadeo ya, ada Sahrul dan Hernando Ari. Nah, Jordi Amat dari Johor, kemudian ada Rizky Ridho. Nah, kemudian pemain yang dari luar juga Elkan datang dari Ipswich ya, kemudian Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Asnawi dari Jeonnam Dragon itu datang semua. Bahkan Sadil dari Sabah itu datang dengan Rafael Struijk ya dari Ado, Den Haag, ya Marcelino, Deinze, semua itu datang kecuali Ivar. Nah, inilah nama-nama ya Jordi, Rizky Ridho, Elkan, Wahyu Prasetyo
ya. Satu-satunya pemain dari PSIS yang juga ikut dipanggil, ada Asnawi, ada Yance Sayuri. Yakob belum bisa datang karena masalah kebugaran lagi. Yance kita tahu bersama sempat juga dipanggil tapi tidak dimainkan ya. Ketika di Surabaya menghadapi Turkmenistan senior, dan saya sempat bertemu dengan Yance ngobrol-ngobrol. Ya bagaimana dia bilang, iya kakak saya lagi tertarik ini. Saya masih dalam pemulihan, jadi memang tidak boleh dipaksakan. Jadi dia panggil kakak kan, begitu. Jadi saya bilang oke. Jadi semoga cepat sembuh Yance. Iya, terima kasih kakak. Nah, mungkin dia sudah sembuh dan STY mengumumkan namanya ada. Kecuali saudaranya, Yakob yang memang masih mungkin cedera. Karena pertandingan kemarin juga lawan PSIS kan nama Yakob. Dan Yance juga tidak tertera masuk dalam starting 11. Bahkan di bangku cadangan juga saya lihat tidak ada. Nah, satu lagi sebelum saya baca semua ya, yang tidak dipanggil itu Vano. Ini juga sangat sayangkan ya, Vano sebenarnya mesti ada di dalam. Vano itu Stefano Lillipali, pemain Borneo, yang ikut mencetak 1 gol ketika mengalahkan Madura United hari Minggu kemarin dengan 2-1. Di menit 85 kalau nggak salah Vano bisa membuat gol sebelum dia ditarik keluar. Dan namanya tidak ada di dalam. Ya, sini. Ya, selain itu kita akan melihat ada Sandy Walsh, sudah pasti. Sain Patinama, ini dari luar. Semua yang top-top semua. Kan Sandy kita tahu dari McKellen dan kemudian Sain Patinama dari Viking. Itu sudah ada di sini, ada Pratama, ya Edo, udah ada Rahmat Irianto, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Marcelino, Arkan Fikri, Witan Sulaiman, Egi, dan Sandi Ramdhani. Yang di depan itu ada Dendi, pemain dari Bayangkara, ya dan Dimas Derajat, ya dari Persikabo, Ramadan Sananta. Ya, ini wakil dari PSIS Semarang yang ada di lini serang. Ramadan Sananta ikut ada, dan Rafael Struik dari Ado, Den Haag. Jadi itu nama-nama pemain yang direkrut. Ya. Dan pertandingan di Jakabaring di Gelora Sriwijaya yang tadinya ditunjuk sebagai tempat pertandingan mungkin dialihkan saat ini. Ya. Dipindahkan karena kabut tebal yang menyelimuti di Kota Palembang sehingga keputusan PSSI itu memindahkan dengan memilih ya udah balik aja ke Jakarta dengan GBK Stadion Megah. GBK ini akan menjadi tempat pertarungan bagi Indonesia Brunei, dan Brunei itu sangat ingin bermain memang di GBK karena mereka begitu terpesona melihat mungkin dengan kemegahan dari GBK. Ini tempat juga ketika melawan Argentina, dan Brunei mendapat kesempatan saat ini untuk bisa bertarung di Gelora Bung Karno. Ini untuk pertandingan pertama. Sayang memang ya buat masyarakat di Palembang dengan adanya kabut yang tebal, asap yang mungkin bisa mengganggu kesehatan ini, sehingga mereka tidak mampu untuk menggelar pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola di Palembang, ya, di mana Indonesia bertarung melawan dengan Brunei Darussalam. Nah, sudah 3 kali nih Pak. Sebelumnya kan U20, Palembang juga ditunjuk sebagai salah satu tempat batal untuk menggelarkan Piala Dunia. U17 juga sebenarnya ini salah satu plot ini sebenarnya di sini. Sebelum ada akhirnya diumumkan dengan 4 stadion yang semua ada di Jawa kan. Ada di JIS, ada di Jalak Harupat, ada di Manahan Solo dan Gelora Bung Tomo. Tadinya masuk juga nih Jakabaring. Nah sekarang yang ketiga dengan Indonesia lawan Brunei. Itu yang disayangkan memang. Tapi oke, bagi masyarakat Palembang jangan berkecil hati karena untuk next pasti ketika keadaan semua normal lagi kembali, tidak ada asap di sana, pasti Jakabaring akan ditunjuk untuk menggelar pertandingan-pertandingan internasional untuk FIFA Matchday, dan itu sudah ada dalam pikiran Erick Thohir untuk menunjuk stadion-stadion yang ada di luar Jawa karena masih banyak pertandingan ya, ke depan untuk FIFA Matchday di mana Indonesia akan bertarung dengan tim-tim yang akan diundang nantinya untuk bisa menaikkan peringkat Indonesia di FIFA. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini ya pembicaraan saya dengan Ivar Jenner tidak bermain, termasuk dengan tidak dipanggil Vano. Yakob masih bermasalah dengan cedera Yakob, tapi 25 pemain yang sudah ada di sini adalah pemain-pemain terbaik. Dan saya yakin tanpa mendahului kita akan bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Tentunya tetap harus fokus, ya, tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng. Ya apapun itu kita bermain di kandang diuntungkan dengan kualitas tentunya ada di atas Brunei kalau melihat dengan pemain-pemain kita. Tapi sepak bola ini tetap kita harus konsentrasi, bermain sepenuh dengan perjuangan yang gigih tentunya di lapangan untuk mendapatkan hasil yang positif. Oke, ciao.